Cerita teman-teman, saya tadi itu ke Mall Central Park, nganterin anak lanang saya untuk beli buku di Gramedia. Perjalanan overall oke aja, aman. Terus itu di lantai paling atas di Central Park ya tadi itu kalau tidak salah. Lantai saya agak lupa, entah lantai 5 atau lantai 6, saya lupa tadi itu. Cuman paling atas, paling pojok, ujung di atas gitu ya. Di situ ada Gramedia. Nah, anak saya ini udah lama banget tuh buka buku. Sebenarnya buku ini menurut saya ya bagi saya itu nggak urgent-urgent banget lah. Karena anak saya ini kelas 2 SD udah nonton filmnya. Cuma kadang-kadang ya antara dia seneng, antara dia cuman mau, wah pokoknya beli gitu. Tapi karena memang lagi liburan, nggak ada activity yang begitu berarti daripada cuman main terus ya sudah saya okein. Dan bukunya pun ugal-ugalan teman. Nah, itu harga bukunya itu 200.000 teman-teman. Bagi saya wow. Tapi ya nggak apa-apa daripada jajan macam-macam, baca buku walaupun dibaca atau enggak itu masih oke lah gitu. Dan akhirnya setelah itu saya turun, anterin Bumi beli kaos kaki, terus lanjut lagi tadi itu jalan kan, naik turun dan sampai kelah ke basement apa ground saya lupa tadi, ground mungkin ya. Rencananya mau nyari makan dan ternyata di sana tuh crowded banget dan saya termasuk orang yang nggak betah kalau antri. Akhirnya naik lagi ke atas terus lanjut nyari makan. Saya pengen di luar entah di mana. Anak saya langsung ngomong, ya pindah aja yuk ke Taman Anggrek gitu. Di sana kan ada AW katanya. Wah, jalan kaki dong Bum. Sana enggak, kita bawa motor aja langsung ke sono gitu. Oh iya, akhirnya ngeluarin motor, saya pindahlah ke Taman Anggrek. Nah di TA tetap kita berapa menit langsung jalan lagi ke TA dan masuk langsung aja menuju ke AW. Di sana beli makanan ya, biasa AW ada ayam, terus Bumi minta Coca-Cola ke yang ngejualin. Nah setelah itu kita makan. Saya nggak sadar sama plus kentang goreng juga french fries ya. Oke, akhirnya saya lah kok ini ada Coca-Cola 2 udah dibeli, menurut saya sayang nih kalau nggak diminum. Akhirnya saya minum tuh Coca-Cola ada esnya gitu. Ya minum aman-aman aja. Terus saya nggak sadar bahwa sebenarnya saya ini kan udah lama banget ya, ibaratnya jarang makan nasi, jarang makan kentang goreng yang goreng-goreng gitu. Terus Coca-Cola juga, apalagi yang ada esnya gitu. Ya saya aman-aman aja. Pas sudah mulai terakhir Coca-Cola itu yang udah sedikit dan tinggal esnya, kok waduh, saya ngerasa kurang nyaman badan saya. Langsung di punggung saya agak mendingin gitu. Oh iya ini es ya. Gitu akhirnya ya wes, dan saya akhirnya pulang sama Bumi. Itu pun juga saya nggak, ya cuma pakai kaos gini, saya nggak pakai jaket. Pulang sampai rumah kok kerasa badan saya lelah banget. Terus saya pengen geletak dong, ya sembuh lah paling geletak gitu. Saya pengen geletak kan, kok badan saya tetap mau geletak nggak enak. Biasanya kalau saya capek itu tidur les gitu enak, udah fresh lagi. Ini nggak enak badan saya teman-teman. Dan akhirnya harus ada solusi, saya harus ngapain ini. Dengan segala daya upaya, akhirnya saya usahakan untuk ini guys, untuk angkat barbel. Ya paling berapa kali gitu, tapi sampai keringetan tadi itu. Karena badan sudah makin gak nyaman, waduh ini kacau nih, jangan sampai tumbang gitu kan. Akhirnya saya main barbel sampai keringetan dan alhamdulillah badan saya kembali enakan. Habis itu langsung saya kerasa pengen ke kamar mandi, saya ya. Saya buang hajat ke kamar mandi, langsung mandi, sholat, dan alhamdulillah sore ini sambil nungguin ojek di Wondes ini teman-teman, karena ada GoFood masuk, dan alhamdulillah badan saya normal kembali. Jadi teman-teman, ini cerita sekelumit pengalaman pribadi saya. Ternyata mungkin di usia sudah 40 plus ya, saya tuh udah 45, itu badan udah mulai agak nggak maksimal dalam metabolisme. Jadi saya tadi tuh kelebihan gula dari nasi, dari kentang goreng, dari ayam aja 2 guys tadi situ makan, plus tambah lagi Coca-Cola. Ini kalau dikalkulasi udah overload kalori mungkin ya, ataupun lemak, saya nggak ngerti, nggak bisa ngitung. Cuma yang saya rasakan badan saya nggak nikmat gitu. Nah salah satu caranya ya mungkin kita bantu metabolisme badan saya dengan cara ya saya bakar dengan angkat barbel gitu, angkat barbel ya gitu teman-teman. Ya mungkin ada cerita teman-teman apakah yang saya lakukan benar atau enggak, tapi yang saya ukur di badan saya itu dengan caranya itu, badan saya enak nggak enak gitu. Kalau badan saya nggak enak, pasti harus melakukan doing something. Nah sekarang saya udah mulai paham karena dengan melakukan apa yang namanya workout di ini bulan kedua ya, atau menuju ketiga,
di bulan ini gitu ya teman-teman, saya bikin tantangan 15 menit per hari yang seperti yang di video ini ya teman-teman. Bisa dilihat di playlist saya bahwa saya mengadakan tantangan buat diri saya untuk olahraga tiap hari selama 15 menit selama 3 bulan. Sebelumnya saya sudah sebulan lakukan dengan 10 menit. Dan ini saya naikkan jadi 15 menit. Tapi biasanya aktualitasnya lebih dari 15 menit, bisa 20 bahkan setengah jam. Karena kadang-kadang udah mulai nggak terasa, angkat berat itu nikmat banget di badan gitu. Dan saya baru tersadar bahwa angkat beban itu juga membantu menikmatkan badan gitu, apalagi di usia-usia, karena memang metabolisme badan kita itu udah mulai turun di saat mulai ya mungkin 30 ke atas gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah badan saya nikmat lagi, normal lagi gitu teman. Kadang-kadang kalau yang nggak paham badan nggak enak itu ya minum ini, apalagi kalau sudah obat-obatan yang itu ya kimia gitu kan ngeri-ngeri sedap, makin menambah something kimia di badan kita. Padahal sebenarnya solusinya ada dengan cara ya badan kita kelebihan lemak, kelebihan kalori ya kita bakar kalorinya gitu. Karena kalau numpuk membuat badan kita mungkin peredaran darahnya atau apa mungkin nggak lancar. Itu mungkin yang saya rasakan ya teman-teman. Saya jadi suka loyo, saya suka lemah gitu. Itu yang saya rasakan dan bersyukur saya mendapatkan pengalaman ini teman-teman. Ya bisa jadi siapa tahu nih yang saya ceritakan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau badannya loyo, lemah, jangan-jangan berlebih di lemaknya atau kalorinya. Jadi yang bawahnya ngantuan aja gitu. Makanya saya coba ya. Dan kemarin juga Bunda cerita bahwa oh ya Mas, aku udah lama nggak makan nasi, terus kok sekarang saya makan ya perut saya nggak gendut-gendut amat ya. Perut saya masih fine-fine aja, oke-oke aja gitu. Akhirnya saya jadi oh iya, karena saya olahraga terus ya Mas. Oh iya, jadi Bunda pun juga merasakan bahwa dia makan nasi pun itu merasa bahwa karena dia olahraga terus ya berat badannya nggak begitu banyak naik. Perutnya juga udah rata. Karena dulu Bunda ini perutnya juga udah mulai agak melember ya. Karena makannya luar biasa, makan udah banyak, bisa nambah kadang, tidurnya kadang lama gitu di rumah kan. Tidur siang lama gitu. Dan efeknya apa, badannya udah mulai membengkak karena ya lemaknya mungkin banyak. Dan bersyukurlah kita diberikan ilmu sama Allah, pengetahuan, kesadaran bahwa hati-hati saat ini waktunya lah makan itu dijaga, terus jangan cuma geletakan, nggak bergerak, ujung-ujungnya penyakitan. Dan terbukti sore ini saya merasakan hal tersebut, alhamdulillah bisa kembali fine, kembali normal, dan moga-moga ini jadi pelajaran seterusnya yang bisa saya jalankan. Karena sehat aja tidak cukup teman-teman, kita harus bugar, harus fit. Karena kalau sehat tuh kadang-kadang kita biasa aja nih, tapi ya nggak mood atau apa, itu sehat sebenarnya badan kita gitu. Tapi kalau sudah mulai nggak fit, nggak bugar, ya ini yang harus kita gaspol. Karena dengan makin bugar, aktivitas kita makin oke, rezeki insya Allah terbuka, ibadah kita makin oke, hubungan kekeluargaan, persahabatan, pertemanan juga makin maknyus. Oke teman-teman, ini cerita sore pengalaman saya sore ini. Siapa tahu ada bermanfaat, silahkan diambil. Kalau memang ada kurangnya, silahkan dikasih masukan, kritik, dan saran. Dan jangan lupa dibantu dengan like, subscribe, dan komen supaya channel ini bisa bertumbuh. Karena memang ini channel baru saya buat, nawaitunya untuk saya belajar bagaimana saya bisa bugar dan siapa tahu bisa menularkan ke semesta. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.